Hai, selamat datang di Daftar Fakta. Kali ini kita akan membahas tentang Rusia dan Ukraina. Apa alasan Rusia menyerang Ukraina? Beberapa hari lalu, tepatnya pada Kamis 24 Februari 2022, Rusia melakukan serangan militer ke Ukraina. Sampai dengan saat ini masih terjadi penyerangan. Hal ini membuat orang bertanya-tanya kenapa Rusia bisa menyerang Ukraina. Apa alasan utamanya? Yuk simak video ini, siapa tahu bisa menjawab keingintahuan Anda. Sudah sejak lama, wilayah Ukraina menjadi perebutan negara-negara kuat di Eropa bagian timur. Berabad-abad lamanya, kawasan yang kemudian disebut sebagai Ukraina dikuasai dan dibagi-bagi wilayahnya oleh bangsa-bangsa lain. Misalnya Lituania, Polandia, Kesultanan Utsmania, Austria-Hongaria, dan juga Rusia. Menjelang akhir Perang Dunia Pertama, yaitu pada tanggal 23 Juni 1917, Dewan Pusat Ukraina menyatakan otonomi daerah ini sebagai bagian dari pemerintahan sementara Rusia oleh Universal pertama pada Kongres Militer Ukraina. Ukraina memperoleh kemerdekaan yang pertamanya dengan nama Republik Rakyat Ukraina. Kemerdekaan ini tidak berlangsung lama. Setelah itu, negara ini kembali memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 25 Januari 1918. Akan tetapi, sama seperti sebelumnya, kemerdekaan itu tidak berlangsung lama. Antara April dan Desember 1918, Republik Rakyat Ukraina digulingkan oleh negara Ukraina dan Pavlovsko-Skoropadsky, yaitu sekutu dari Republik Polandia kedua. Tetapi saat itu negara ini secara de facto tidak ada. Selama dua periode kemerdekaan itu, republik ini berujung takluk dan menyatunya wilayah-wilayah Ukraina ke dalam sebuah republik Soviet. Pada 18 Maret 1921 dilakukan perjanjian Riga antara Republik Polandia kedua, Rusia yang juga bertindak atas nama Belarusia, dan Republik Soviet Ukraina menyegel kekuatan Republik Rakyat Ukraina. Perjanjian Riga ini semakin memperumit urusan kekuasaan di Ukraina karena banyaknya kepentingan yang ikut bermain. Menurut perjanjian perdamaian ini, Ukraina bagian barat dimasukkan ke Polandia, yang akhirnya mengakui Republik Sosialis Soviet Ukraina pada Maret 1919. Kemudian, terjadilah Perang Ukraina-Soviet yang berakhir dengan memasukkan wilayah Ukraina sebagai bagian dari Uni Soviet yang merupakan representasi dari Rusia. Dengan segala dinamika dalam perjalanan sejarah dan kerumitannya dengan Rusia, wilayah Ukraina ikut terseret ke pusaran Perang Dunia Kedua pada 1939 sampai 1945 yang dilanjutkan dengan Perang Dingin. Perang ini melibatkan dua kubu besar, yakni blok barat yang dimotori oleh Amerika Serikat melawan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, yaitu Rusia. Setelah semua penderitaannya dan berakhirnya Perang Dingin, pada 24 Agustus 1991, Dewan Agung Ukraina menyatakan bahwa hukum dari Uni Soviet tidak berlaku lagi di Ukraina. Dengan kata lain, negara Ukraina akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet meskipun belum secara de jure. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Desember 1991 digelar referendum oleh rakyat Ukraina untuk menentukan pilihan tetap bersama Uni Soviet atau merdeka sebagai negara sendiri. Hasil referendum menyebutkan bahwa lebih dari 90% warga Ukraina memilih merdeka dengan suara bulat di setiap daerah. Ukraina benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh setelah Uni Soviet resmi membubarkan diri pada 26 Desember 1991. Dengan demikian, Ukraina merdeka secara de jure dan diakui oleh komunitas internasional. Pada 1994, Rusia menandatangani kesepakatan untuk menghormati kemerdekaan serta kedaulatan Ukraina. Dengan begitu, Rusia telah berjanji untuk tidak mengganggu Ukraina lagi. Setelah kemerdekaan, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral, tetapi masih mempertahankan kemitraan militer terbatas dengan Federasi Rusia. Berikut beberapa daftar fakta penyerangan Rusia ke Ukraina. Akar permasalahan. Pada 1994, Ukraina mulai bermitra dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO, tetapi hal ini belum mengusik Rusia saat itu. Sampai saat ini, Ukraina bukan anggota NATO, tetapi termasuk negara mitra, yang artinya ada kemungkinan Ukraina diizinkan untuk bergabung dengan NATO di masa depan. Pada dasawarsa 2000-an, pemerintah Ukraina mulai condong kepada NATO dan kerjasama yang mendalam dengan aliansi yang telah disusun oleh Rencana Kerja NATO Ukraina dan ditandatangani
pada tahun 2002. Disepakati pula bahwa keinginan bergabung ke dalam NATO harus didahului dengan sebuah jejak pendapat nasional pada masa yang akan datang. Hal inilah yang mulai mengusik Rusia. Ketegangan antara kedua negara sering terjadi, terlebih pada era pemerintahan Presiden Ukraina kedua, yakni Viktor Yushchenko yang menjabat sejak 2005 hingga 2010. Penyebab terutamanya karena Yushchenko lebih merapat ke Uni Eropa daripada ke Rusia, hingga akhirnya terpilihnya Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia meredam ketegangan antara kedua negara. Yanukovych memandang cukupnya taraf kerjasama antara Ukraina dan NATO tanpa perlu menjadi anggota NATO. Hal ini dilakukan Presiden Yanukovych karena tidak ingin menyinggung Rusia dengan bergabung ke NATO yang adalah musuh bebuyutan Rusia. Akan tetapi, berbeda dengan warga Ukraina bagian barat yang pro ke Uni Eropa dan NATO, sehingga pada tahun 2013, protes melawan pemerintahan Presiden Yanukovych pecah di tengah kota Kiev setelah pemerintah membuat keputusan untuk menghentikan perjanjian asosiasi Ukraina-Uni Eropa dan menjalin hubungan ekonomi yang lebih akrab dengan Rusia. Keputusan ini memicu gelombang demonstrasi warga dan protes selama berbulan-bulan yang disebut Euromaidan dan memuncak menjadi revolusi Ukraina pada 2014 yang berujung pada tergulingnya Presiden Yanukovych dan pembentukan pemerintahan baru. Rusia yang pro-Presiden Yanukovych tersinggung akan hal ini sehingga peristiwa ini membuat Rusia membalas dengan menguasai wilayah selatan Ukraina, yaitu semenanjung Crimea. Krisis Crimea ini memicu kerusuhan serta perpecahan di Ukraina bagian timur dan selatan. Rusia juga melancarkan serangan ke dua wilayah Donbas, yaitu Donetsk dan Lugansk, di mana Rusia mendukung gerakan separatis kedua wilayah ini, sehingga Donetsk dan Lugansk memiliki keberanian mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada tanggal 11 Mei 2014. Kedua wilayah inilah yang menjadi pemicu terjadi kembali konflik Ukraina dan Rusia sejak tahun 2021 dan memicu perang pada Februari 2022. Puncaknya adalah pada tanggal 21 Februari 2022, di mana Presiden Putin memberi pengumuman bahwa Rusia mengakui kemerdekaan milisi Donbas, yaitu Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Pada saat itu, dekret pengiriman pasukan dengan dalih menjaga keamanan juga ditandatangani oleh Presiden Putin. Sehari setelahnya, Parlemen Rusia menyetujui mobilisasi tentara yang diusulkan Putin. Setelah mengumumkan operasi militer lewat televisi pada pagi hari, serangan pun mulai dilakukan di sejumlah kota di Ukraina. Alasan penyerangan. Alasan penyerangan Rusia ke Ukraina cukup beragam. Di antaranya, Putin memutuskan untuk menyerang Ukraina dengan menyatakan NATO telah berkhianat karena menurut persepsinya pada tahun 1990, NATO pernah berjanji tidak akan berekspansi seinci pun ke timur. Namun pada 1997, NATO menerima 14 keanggotaan baru yang merupakan negara bagian timur Eropa. Selain itu, alasan lainnya adalah Putin menuding Amerika Serikat dan sekutunya yang memicu keputusan misi penyerangan tersebut terjadi karena telah mengabaikan permintaan Rusia untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO. Alasan selanjutnya yang diutarakan Presiden Putin adalah beliau menganggap Ukraina sebagai ancaman dan menuduh Ukraina telah melakukan genosida di bagian timur serta memberikan lebih dari 700.000 paspor di kawasan Donetsk dan Luhansk yang termasuk dalam area bernama Donbas dihuni oleh mayoritas warga yang dekat dengan kultur Rusia. Ratusan ribu rakyat Donbas bahkan sudah berstatus sebagai warga negara Rusia. Karena itu, Putin mengklaim misi khusus ke Ukraina ini dianggap dibenarkan demi melindungi warga turunan Rusia yang tinggal di Ukraina yang telah menjadi korban genosida oleh rezim neonazi. Alasan lain Rusia menyerang Ukraina karena presiden terkini negara Ukraina lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Keinginan atau tujuan Presiden Putin. Dalam pernyataannya di TV sebelum Fajar tanggal 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia sama sekali tidak punya niat untuk menduduki Ukraina. Tetapi Putin mengklaim bahwa Ukraina adalah boneka Barat dan tidak pernah menjadi sebuah negara yang layak karena bekerja sama dengan Barat. 3 permintaan utama Presiden Putin kepada NATO adalah: yang pertama, Rusia ingin ada jaminan hukum bahwa NATO tidak akan menerima keanggotaan lagi dan memastikan Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO. Bagi kami, benar-benar harus ada kewajiban untuk memastikan Ukraina tidak akan pernah menjadi anggota NATO.
Begitulah kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov. Keinginan Presiden Putin yang kedua adalah NATO tidak akan menempatkan senjata penyerangan dekat perbatasan Rusia. Ketiga, NATO harus melucuti semua infrastruktur dan pasukan dari negara-negara yang bergabung dengan Fakta Pertahanan sejak 1997. Intinya adalah dia meminta 14 anggota NATO yang bergabung setelah tahun 1997 keluar dari NATO, dan Rusia ingin NATO kembali ke perbatasan sebelum tahun 1997. Ada pula keinginan lain Rusia selain tiga keinginan di atas adalah, kata Rusia, tujuan mereka adalah membersihkan Ukraina dari tekanan dan membersihkannya dari Nazi. Keinginan lain Presiden Putin adalah militer Ukraina dilucuti dan menjadikan Ukraina negara yang netral. Tidak hanya itu, keinginan lain Presiden Putin adalah agar negara-negara tidak mengganggu misi Rusia di Ukraina saat ini. Jika tidak, Putin telah mengancam serius semua yang ikut campur tangan dengan mengatakan kepada siapapun yang akan mempertimbangkan untuk ikut campur dari luar, jika Anda melakukannya, Anda akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar daripada yang pernah Anda hadapi dalam sejarah. Semua keputusan yang relevan telah diambil. Saya harap Anda mendengarkan saya, tegas Putin. Begitu mendengar pernyataan Putin, bukannya menyerah, pihak Ukraina membalas pernyataan perang oleh Rusia. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Oleg Nikolenko, Ukraina menegaskan akan memberikan perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air mereka. Katanya, ini merupakan tindakan perang, suatu serangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, sebuah pelanggaran menjijikan terhadap statuta PBB, norma, juga prinsip hukum internasional, tandas Nikolenko. Kami harus melawan penyerang dan mempertahankan tanah Ukraina sekuat mungkin, lanjut Nikolenko. Karena pernyataan kedua belah pihak yang tidak saling mengalah membuat peperangan ini sudah terjadi lebih dari 1 minggu. Tekanan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Untuk mendapatkan semua yang diinginkannya, pasukan Rusia dikerahkan dari arah utara, timur, dan selatan dan melancarkan serangan ke ibu kota Ukraina dari beberapa arah setelah Presiden Putin membuat keputusan untuk operasi militer. Bandara-bandara dan markas militer digempur terlebih dahulu di dekat kota-kota di seluruh Ukraina. Kemudian tank-tank dan pasukan dikerahkan masuk Ukraina dari utara, timur, dan selatan, dari Rusia dan sekutu mereka Belarus. Tidak hanya serangan militer, invasi Rusia ini diiringi dengan serangan cyber secara masif terhadap situs pemerintahan dan perbankan di Ukraina. Gelombang serangan dipersiapkan dengan matang dan diniatkan untuk menebar kebingungan di kalangan warga sipil. Pada tanggal 24 Februari, dikabarkan kurang lebih 100 komputer di Ukraina, Latvia, dan Lituania dikabarkan menjadi korban serangan malware perusak data. Kebanyakan target serangan cyber ini adalah organisasi-organisasi besar, kata Jian Lanbautin, seorang peneliti laboratorium digital ESET. Sehari sebelumnya, Rusia sudah melakukan serangan denial of service atau DDoS, menghantam situs-situs pemerintah Ukraina yang disusul pemadaman internet secara sporadis di seluruh penjuru negeri. Jaringan seluler nasional juga sempat mengalami gangguan berat. Serangan cyber tersebut adalah pesan dari Kremlin atau pemerintah Rusia bahwa mereka telah merusak sejumlah besar infrastruktur Ukraina dan menunjukkan kemampuan penetrasi yang tinggi. Mereka berusaha menekan Ukraina sekeras mungkin, terutama di dalam negeri, untuk memaksakan perubahan kembali haluan agar Ukraina kembali menjadi negara yang pro-Rusia. Itulah beberapa daftar fakta dari penyerangan Rusia ke Ukraina. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami.